Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajmain. Tsumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Jibril wa jami' ashabi Rasulillah ajmain, khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa ibatil mujtahidin khususan ila Abu Hanifah Malik bin Syafi'i bin Idris wa Ahmad bin Hanbal wa ila jami'il awliya'illah musyariqil ardi ila maghribiha makanu bari bahriha khususan ila badi'i zaman Zaidan Nursi wa Syekh Ular wa Tanabudi wa Sa'id Yusri wala Junaidil Baghdadi wa ila Ma'ruf al-Karhi wala Sofyan Nusari wala Tajuddin Ahmad bin Hamad bin Abdul Karim ibn Ata'illah al-Iskandari wa ila Syabul Abbas al-Mursi wa Syabul Hasan al-Syadili wala Sultanil Awliya ila Syabul Qadir Jailani wa Jamil Awliya Tisal Mu'assisina fi Baldatina Indonesia khususan ila Syekh Syarif Hidayatullah Tirbuan wa jamil ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allah yahdina bi hidayatihim wa yamuduna bi madadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Ratul ladina namta alaihim wa khairil mahdubi alaihim wa radhalin rabbih fili amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhaifus sujud sittah as-sittah utawi tugas-tugasnya sujud as-sittati kang 6. Siji adzullu wal iftiqor. Adzullu ngerasa hina, wal iftiqor lan ngerasa butuh. Ora tak wacane ya. Ngarepe lah. Watani al qurbul qurbi. Nomor loro pereking perek. Nomor telu dakwatul malhuf. Dongane wong sing butuh. Nomor 4 al-hattu minal auzar. Nyalahaken dosa. Nomor 5 al-izzah wal fakhar. Kemuliaan dan kemenangan. Nomor 6 ubudiyatul muraghamah. Kerendahaken musuh. Tugas sujud yang pertama itu adalah adzul wal iftikor, kerendahan dan kefakiran. Ketika seseorang menempatkan anggota tubuh yang mulia di tempat yang paling hina, yang paling rendah, maksudnya di tempat yang paling rendah itu
memposisikan yang mulia itu kan nggak mungkin di tanah ya. Itu akan kharaja an aslika ya ibnat turab, mengembalikan aslimu, asal usulmu, identitasmu yang sebenarnya adalah seorang hamba yang telah terlupakan di antara sholat dan sholat yang lain. Wa aqrabu bab yadkhulu minhul abdu ala Allah ta'ala huwa al-iflas. Pintu yang paling dekat untuk seorang hamba masuk kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ngerasa bangkrut. Fala yara li nafsihi halan wala maqaman. Dan tidak melihat untuk dirinya sendiri hal ataupun makom yamunnu biha ala rabbih, yang ia anugerahkan dari Tuhannya ataupun yang diberikan oleh makhluk. Bal yadkhul ala Allah min babil iftiqar wal iflas al mahad. Akan tetapi masuklah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu butuh, kefakiran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ngerasa kebangkrutan yang murni. Dukhulu min kasril fakri wal maskanati qalbuhu hatta wasalatil kal kasrah. Masuk dengan hati yang terpecah ila suweda ifasda, kemudian memenuhi semua pori-porinya. Wasamalat-hul kasrah min kulli jihatin wa syahida anna fi kulli dzarratin min dzarrati dzahiratul batinah, dan menyaksikan dari setiap partikel-partikel yang kecil, dohir yang kecil dan batin, merasa butuh dengan butuh yang sempurna, wa daruratin, dan darurat yang sangat darurat, ila rabbihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada apa yang terjadi di Fathul Makkah, maka kita akan melihat betapa Rasulullah yang seharusnya pada saat itu harus sombong karena telah diusir dari Mekah selama 10 tahun, selama 8 tahun. Kemudian terjadinya Fathul Makkah itu pada abad ke-8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, bukan abad, pada tahun 8 Hijriah itu wis diusir, dilarani, disiksa pengikutnya, sing akhirnya mestinen pada waktu kembali memenangkan kota Mekah, muncul sombongnya gue kudu lebih akeh. Tapi Kanjeng Nabi itu mengatakan la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau kita melihat kalimat terakhir wa hazamal ahzaba wahdah, Rasulullah yang menghancurkan komplotan-komplotan orang-orang kafir, atau kalau sekarang itu Ahzab itu diterjemahkan ya partai lah ya. Hizbu Ittihadil Waton misalnya, Partai Persatuan Bangsa misalnya, bahasa Arabnya Hizbul lah. Wahazamal Ahzab, Allah menghancurkan hizib-hizib, Allah menghancurkan komplotan-komplotan ataupun partai-partai
partai-partai aliran hitam, kemudian mengakui bahwasane sing maringono kue Kanjeng Nabi gawa pedang tapi ora tenggo. Cuma pada saat penduduk Mekah waktu itu tunduk, kue ngakui Rasulullah wahazamal ahzaba wahda, Gusti Allah sing menghancurkan sendiri. Lah siki kehambaan kita kan orang ana misalnya wong Banjaranyar bisa maca Quran gara-gara bapane lah ya. Lah terus anaknya kowe ngaku ke dadine wong Banjaranyar bisa maca Quran ke gara-gara bapane nyong. Dheweke kan uripe amburadul ora genah. Tapi dia seolah-olah mempunyai kebaikan yang sebenarnya dia tidak mempunyai kebaikan, tapi kebaikan orang tuanya disandari untuk kebaikan dirinya. Ini wong sing afdolul mutakabbir, wong sing paling mungkin wong paling sombong. Ora duwe sesuatu sing pantes disombongna, tapi nggoleti di sing kira-kira pantes disandari untuk kesombongan dirinya. Jadi sing arane sombong itu kan sebenarnya angger dia memiliki hakikat yang sebenarnya itu enggak masalah. Misalnya Gusti Allah Maha Sombong, Al-Mutakabbir. Sebenarnya di situ adalah sebuah pesan untuk kita bahwasanya Gusti Allah lagi menampakkan sifat keagungannya. Bahwa nyong itu besar, punya kerajaan sing luar biasa besarnya. Bahwa saya itu yang menjalankan semua kerajaan yang sangat besar ini. Ingin menampakkan keagungannya. Lah kalau kita tidaklah pantas karena apa yang kita miliki itu tidak sesuai dengan apa yang kita sombongkan. Itu misalnya kita itu bisa sedekah karo beras 100 kilo misalnya. Nah itu kan karena apa? Karena kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah ditumbuhkannya gabah sehingga kita bisa sedekah dengan yang lain. Nah, kalau kita menumbuhkan sendiri kemudian kita memberikan kepada orang lain sendiri, maka ketika kita menyombongkan pantas-pantas saja. Tapi ketika kita tidak merasa menumbuhkan, maka ketika kita menyombongkan bahwa kita itu pantas untuk dikasih pahala, pantas untuk dipuji, maka ini adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Lah, ini kalimat terakhir wahazamal ahzaba wahdah menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tawadu, sangat merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa mempunyai peran apapun ketika beliau itu menundukkan kota Mekah. Lah nunduk namu suwe sangat santun sekali. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan? Siapa? Sofyan bin Abu Sofyan itu dia akan dilindungi. Artinya Abu Sofyan itu adalah pembesar yang akan nantinya dibesarkan lagi oleh Islam. Jadi ketika ke sana itu yang mempunyai kebesaran di dalam sukunya tetap dilindungi kebesarannya.
dilindungi keagungannya, dilindungi posisinya di masyarakat, tidak direndahkan oleh Rasulullah. Ini kan penaklukan yang sangat aneh, tapi kemudian menarik banyak orang betapa santunnya agama Islam sampai ke posisi itu. Jadi sing esih, walaupun Abu Sufyan itu tidak memeluk Islam, tapi kebesaran di kaumnya tetap dijaga oleh umat Islam. Lah, kemudian di sini dikatakan wa aqrabu babin yadkhulu minhul abdu ala Allah taala wa huwa al-iflas, bahwa pintu yang paling dekat dengan seorang hamba untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ngerasa bangkrut. Dan neng kene itu adalah pengejawantahan, penerjemahan daripada rasa bangkrut seorang hamba ketika Fathul Makkah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Fala yaro nafsihi li nafsihi halan wala maqaman. Tidak pernah melihat dirinya sendiri punya hal, wala makoman ataupun makom ataupun posisi. Jadi kayak wingi terjadi kayak gitu. Anak kancane dewek. Anak kancane dewek. Jadi wingi kan wisan loh. Ana sing arane ilmul yakin, ana sing arane ainul yakin, ana arane sing hakul yakin. Kayak ilmul yakin gue wong diceritani bahwa nang Amerika gue gedunge dhuwur-dhuwur terus apik-apik. Lah, ketika kita percaya berarti namanya ilmul yakin. Ayo. Atau nengano lautan yang apa namanya? Lautan neng bagian kutub gue. Iwake enak-enak larang-larang kan, gede-gede atau aku priwe gue. Lah nyong diceritani kayak gue ilmul yakin angger makmun wis butul maring ngana gue berarti ainul hakul yakin gue. Tapi angger ngana karo kapal terbang truk weruh bener-bener ngisor kapal gue ana apa iwak sing gede-gede sing larang-larang gue arane ainul yakin. Lah terjun nang kapale gue disebut hakul yakin gue. Lah wingi ana sing mencapai pada derajat ainul yakin. Yakin susah bahwa Gusti Allah kiye ketika jikot terasa seneng maring seorang hamba tanpa sebab itu maha mampu sekali. Jadi kan kita sering bertanya, iloken Gusti Allah, gue arep ngaweh kesenangan, gue tanpa ngaweh dunia. Gue kan sering kita bertanya seperti itu kan. Apa mungkin wong umah esih nunut bisa urip bahagia? Gitu tuh nyindir. Apa mungkin wong anu aparane esih apa pemasukannya mong sedina kena nggo tuku anu beras karo rokok wis entong esuke langkai gue. Iloken urip kae gue bahagia kan iloken iki mun ya. Akeh apa ora sing takon iki mun. Kecuali bisa tabungan akeh banget gue kan. Lah gue wong demi bahagia madan patut kan lagi gue. Nah ternyata anak kejadian.
Karena kejadian tanpa harus Gusti Allah itu menjadikan sebab itu kemudian diberikan kesusahan. Dan begitu juga kebahagiaan tanpa ada sebab Allah membahagiakan kita itu maha mampu sekali. Utangnya akeh kok guyune rosa dewek. Kan cokan anak sing makhluk kayak gue kan. Jadi bisa utangnya paling gede, guyune paling rosa. Tapi ya alhamdulillah anda makhluk kayak gue. Ya tadi kena gue pelajaran kanca-kancane. Pelajaran kanca-kancane. Lah itu tanpa sebab sama sekali. Kayak gue. Jadi begitu juga kadangkala wong gue dewe sesuatu tanpa harus dewi pengetahuan, tanpa harus melewati otak kayak gitu. Tanpa harus melewati pemikiran, tapi dia paham. Tuh. Kemudian kon ngomong untuk menghubungkan bahwasannya Gusti Allah itu al-mukmin. Gusti Allah kuwi zat sing ngaweh ke rasa aman. Ngomong kayak gue mbok angel banget. Gue angger ora gabung karo materi ro kan Gusti Allah esi bisa ngaweh rasa aman. Kan esi ana pertanyaan gue. Tapi ketika sudah masuk di dalam ainul yakin itu tanpa harus ada proses yang sangat jelimet di dalam otak, itu akan langsung masuk al mukminunya Allah Subhanahu wa taala. Gue itu sampean kon pengalaman pada dulu. Lah itu tapi ini. Lah kemudian wa in amkanaka alla taj'al bainaka wa bainal ardi hailan. Janganlah sesekali engkau menjadikan di antaramu dan antara tanah itu penghalang untuk sujudmu. Fatasjud alal ardi mubasyarah, dan sujudlah kamu di tanah secara langsung, jangan ada penghalang. Itu. Fa inna dzalika ajlabu lil khusyu', karena hal tersebut akan lebih menarik seseorang untuk bisa lebih khusyuk. Jadi maklum karo sajadah gak masalah, siki kan gak masalah. Tapi lebih apik itu orang karo sajadah. Cuma kadangkala karena akeh wong bali kaji ki gawane sajadah akeh banget, terus dibagi-bagi nah arep ora tenggoke kadang ora kepenak. Jadi ya sangat terpaksa demi penghormatan terhadap wong-wong kaji kudune entek duit. Nyong bisa jatah Pak, nggo ngapa ki Pak? Duit belah Pak. Lah itu karena apa? Karena fa inna dzalika ajlabul khusyu'. Tapi ya enggak masalah dengan apa namanya, dengan sajadah, cuma lebih afdolnya itulah, lebih utamanya itu ketika tidak ada penghalang antara tanah atau lantai dengan posisi sujud kita secara langsung itu. Terus tapi aja nganti sajadah gambare artis kok malah dadi tambah ora khusyuk. Tapi yang sajadah sing gambare masjid kan mboten patut lah.
Apa gambar duit 1.000 kayak ngarang. Ngomalah anu orang kamutan sing disujudi siapa gitu. Ya, bisa jadi makro. Bisa jadi makro gitu. Nah itu sujud itu lebih baik langsung ke tempat sujudan kita yaitu tanah secara langsung. Tapi saya di sini tetap masih bingung karena sebagian orang Indonesia menerjemahkan langsung ke lantai. Kalau di sini asli bahasanya turab itu adalah lemah gitu, tanah. Jadi nggak tahu perubahan dari lantai, terjemahan dari lantai ke tanah itu mulai kapan saya nggak tahu. Tapi asli dalam bahasanya itu terjemahannya itu adalah turab itu adalah tanah. Itu. Lah. Kenapa kita seperti itu? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyengaja untuk menghalang-halangi tempat sujud secara langsung dengan sesuatu yang lain. Itu. Karena itu, tapi tidak maknanya difardukan untuk umat Kanjeng Nabi enggak. Rasulullah tidak melakukan itu dengan secara disengaja gitu. Lah kemudian pada saat sampean itu sujud, maka ingatlah bahwasane atau Al-Khurasani itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang sujud di satu tanah, maka tanah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat dan akan menangis ketika orang yang sujud tersebut meninggal. Jadi sampean bayangna pada saat itu kira-kira angger nyong mati tanggane wis genlah langkah sing nangisi. Jelas langkah sing nangisi. Terus digoleti maning siapa sing kira-kira nangisi kan. Ora ketemu. Ganua minimal kue sing arep nangisi terhadap kepergianmu dari dunia menuju ke akhirat itu adalah tempat sujudmu. Maka pada saat itu kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kaya dene pada saat sampean sujud ki kaya mlebu nang unit gawat darurat kowe nang rumah sakit. Artinya bangeting membutuhkan Gusti Allah untuk agar tanah tersebut bisa satu-satunya benda, satu-satunya makhluk Gusti Allah sing arep nangisi sampean ketika lunga nang ngalam dunia kiye. Bamrege. Tanggane malah syukur, mertuane bunga. Anaknya ngibing. Di sana akeh gue. Lah paling ora ya siji tempat gue sing ngarep nangisi. Itu kerasa darurat kita kepada Allah Subhanahu wa taala nganu wagi dadi saksi bahwasane tanah tersebut nanti ketika kepergian kita itu akan menangisi kita dan memohon dan menjadi saksi pada hari kiamat. Wa atikul adwin min a'ta'i hadika minadh-dhulli wal ubudiyah, dan berikanlah setiap anggota tubuhmu bagian masing-masing dalam kerendahan dan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fata'rasaka bil ardi baina yaday rabbika, maka letakkanlah kepalamu di tanah baina yaday rabbika, di antara sisi Tuhanmu, raghiman, dengan menekankan Allahu anfaka, dengan menekankan hidungmu pada tanah. Jadi kalau orang nekan itu berarti orang
Maksudnya orang memberikan bagian terhadap hidung untuk kehambaan, untuk apa namanya, ngerasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu, tidak menyerikatkan, tidak. Jadi saya sering melihat orang sujud itu batuke, tapi kenene anu ngambang. Paham ora? Iya. Gantung. Nah, ini ora apa arane? Ora menyatukan antara zahir karo batin maksudnya. Dari arti bene. Waqad sajada ma'ahu anfaqa wa yadaka wa rukbataka wa rijlaka warfa ba'naka anfakhidzaik. Aja ditempelna apa? Perutmu ke kedua pahamu, dan angkatlah kakimu dari dan angkatlah kedua pahamu dari kakimu, kan ki kaya ngangger senderan, ki kaya santai-santai maksudnya kan gue. Tapi angger ora disenderna kabeh kan ngono. Pada ngrasakna kehinaan dan kehambaan secara zahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu kemudian singkat berang al-qurbul qurbi wastas'ir fi sajdatin ukhra ladzatal qurbi minar rabbil jalil wala taqtarib minhu fi waqtin minal awqat ka waqti sujud. Tidak ada waktu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari hamba kepada Tuhannya itu selain waktu sujud. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kalian dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama tala sujuduka kullama tala mau'iduka li rabbik. Setiap engkau memperpanjang sujudmu, maka panjang juga pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang hamba memanjangkan sujudnya berarti dia telah membuat peluang waktu yang longgar untuk kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzatu waslika ma'a rabbil karim, dan merasakan kelezatan sambungnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allahu wasir fir rahatil qalbiyatil azimah was sakinah watir ruhiyatil aliyah allati tajdi wal qurb yastajibullahu alal fawrid du'a min yad'u hadzal hal. Mungkin karena makom terdekat inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu cepat mengijabahi doanya seorang hamba. Itu. Lah, apa doa yang harus kita baca? Da'watul malhuf. Yang pertama, donga njaluk pangampura karena dosa-dosane. Sing nomor loro, au zaujatun tudayiquhu, jaluk bojone kon dilemesna atine karena sering nyumpekna uripe dhewek ketika sujud. Au zaujatun tudayiquhu. Gue ngurusin kejar. Kiana bener-bener anak tek kayak gitu dulu lagi nyindir. Baca aku anak pura. Hah? Jadi pada saat sujud aqrabu ma yakunu abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud doa. Jere Kanjeng Nabi, perak-perak seorang hamba dengan Tuhannya itu tatkala sujud, dan fa aktsirud doa, maka banyak-banyaklah berdoa, memohon kepada Allah. Satu, memohon keampunan.
Yang kedua, memohon konten lunakna atine dari bojo sing sering nyempekna awake dhewe. Iku. Au zaujatun tudoyikuhu. Ana kan? Wow. Sing macam bundi. Dakwatul malhuf. Ya. Soalnya kan kemarin di awal itu kan kita berbicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau salah satu dari setan itu titik-titik, maka berdoalah untuk itu, gue. Gue. Nah ini tadinya atak bener-bener asli. Ya, ya kan angger dan juga para istrimu kan berdoa untuk suamimu sering gawe rupak kan pada pengen itu balik kan ibu no. Kurcuma nang kene teknya itu auzaujatun tudoyikohu ataupun istri-istri yang nyumpekna maring dadane gue. Perintah mak sembayang ya gue. Sampean be ora nyukupi uripe nyong ya gue. Kon sembayang kok sampean be ora nyukupi uripe nyong. Awalatin aw rizkin yu'siru alaihi aw ra'isin amalin yusakisuhu aw jarin yudhihi aw maratin yusni mimma yadfa'u ila du'a daf'an. Jadi terserah di sini sampean harap memohon doa seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini banyak akan dikabulkan. Kan semua isyarat daripada hadis yang berbicara tentang keterkabulan doa itu isyarat tersebut terkumpul semua di dalam sujud. Contoh, Allah Subhanahu wa taala la yustajabud doa illa al-muttar. Bahwa Allah tidak mengabulkan doa kecuali doanya orang-orang yang merasa darurat, merasa terdesak, merasa darurat terus kepada Allah. Dan pada saat itu kita berada di dalam sujud kita yang merasa darurat sebagai seorang hamba. Maka ketika doa itu dilakukan ketika pada saat sujud, itu akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana yang sering saya katakan bahwa Wahib bin Al-Walid itu mengajarkan kepada kita ketika kita itu terhimpit oleh suatu kebutuhan, maka sholli isna asyara rakaatan, maka sholatlah 12 rakaat. Ketika setelah terakhir maka sujudlah. Setelah selesai sholat 12 rakaat maka sujudlah dan berdoa. Nah, apa dongane? Subhanalladzi labisal izza wa qalabi. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi. Itu semuanya itu kan pada saat kita berada di dalam sujud itu lebih ngerasa darurat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah ini jadi wadifah yang perlu kita adakan ketika kita hendak sujud itu, wadifah itu adalah tugas yang harus kita lakukan ketika sujud adalah satu, merasa hina. Yang kedua, merasa hina dan merasa butuh, kemudian merasa tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat sujud pada saat sujud kemudian itu setan akan nangis di pojokan dan mengatakan bahwasannya
betapa celakanya aku. Umiro ibnu Adam bisujud. Anak Adam gue diperintah nakon sujud. Kemudian mereka itu semuanya sujud. Falahul jannah, dan mereka akan mendapatkan surga. Ki jare setan. Wa umirtu bisujud fa'asaitu itu fali annar. Kemudian aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mengikutinya, fa'asaitu falinar, maka aku pantas untuk masuk ke dalam neraka. Itu. Ini jare setan. Nah, dari tugas-tugas ke-6 sujud, kira-kira sing pernah dilakukan sujud kayak 6 kiye pernah apa ora kan gue. Jawabannya urung kabeh. Itulah sujud yang dilakukan, yang mestinya kita lakukan. Jadi kadangkala di pertama kita merasa sujud itu karena sujud tersebut, pertama kemarin saya omongkan bahwasannya anggar pada waktu kita sujud sangat berharap sekali bahwa sujud nyongke membekas neng cahaya di muka saya, karena semakin besar cahaya yang keluar dari muka saya karena efeknya sujud itu akan lebih cepat dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti hikmah dibalik anane muludan kue adalah wong kon kirane bisa sujud maring Gusti Allah. Kue hikmah dibalik keberadaan muludan gue wong kon kira bisa sujud maring Gusti Allah, dutukur harhur tok. Lah di dalam sujud seperti itu ada enam kegiatan yang mestinya kita lakukan. Mungkin pada saat sujud pertama kita merasa hina. Pada saat sujud terakhir kita merasakan kemenangan karena setan menangis di pojokan. Aku wis menang karena setan lagi nangis nang pojokan. Aku dengan mengatakan bahwa aku kue diperintah sujud nang Gusti Allah, kemudian saya sujud, tapi setan diperintah sujud tapi tidak sujud. Maka ini adalah hari kemenangan manusia dikala manusia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah ini jadi sujud gue kudu nganggo rasa kayak gue. Kira-kira kayak gue ya. Jadi 6 tugas yang harus dilakukan ketika sujud. Monggo. Kira-kira untuk 6 tugas sudah selesai. Tinggal terakhir besok adalah azkarus sujud, bacaan-bacaan zikir di dalam